Hadirin rahimakumullah, prosesi Khatmil Kutub yang pertama, hataman kitab Safinatun Najah Santri Putri yang diikuti oleh 143 khotimat dengan nama nafar Naita Fukaina. Hataman ini dipimpin oleh Saudari Lulu Zahratun Jannah. Kepada mereka kami persilakan. Tajalla maulidul hadi kanu syamsi fil wadi. Tajalla maulidul hadi kanu syamsi fil wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur selalu kami panjatkan kepada Zat yang Maha Rahman. Sholawat salam kami sanjungkan kepada Nabi akhir zaman. Salam takdim untukmu wahai guruku yang telah tulus bimbing diriku, dan selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan. Maafkan
Julusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Musyawarah Mahadil Bayan. Baik, mari kita mulai musyawarah pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema musyawarah kita pada pagi hari ini adalah puasa. Untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya Inganatun Nikmah. Silakan Mbak Inga. Terima kasih Mbak Lulu. Puasa secara bahasa yaitu al-imsaku ani syai'i atau menahan dari sesuatu. Misalnya menahan untuk tidak makan, berbicara kasar, dan sebagainya. Sedangkan puasa secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat di malam hari. Perlu diketahui, ada banyak macam puasa. Di antaranya ada puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Ayamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Dan ada juga puasa wajib, yaitu puasa Ramadan yang dikerjakan oleh setiap orang Islam setelah terlihatnya hilal awal bulan Ramadan atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ibarah yang menjelaskan hal tersebut ada dalam kitab Safinatun Najah halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Ahaduha bi kamali Sya'bana salasina yauman wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqiman ra'ahu wa inkana fasrikon. Yang artinya puasa Ramadan diwajibkan karena 5 sebab. Di antaranya yang pertama, genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, ru'yatul hilal atau melihat hilal pada awal bulan Ramadan. Maaf Mbak, saya tahu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa. Silakan Bahaya dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa bagi umat Islam. Namun apabila tidak mampu untuk melakukan puasa karena sebab-sebab tertentu, maka diwajibkan untuk mengkodoknya sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Bagi yang tidak mampu untuk mengkodoknya, maka diharuskan membayar fidyah. Terima kasih kepada Mbak Haya dan Mbak Inga penjelasannya. Kepada teman-teman musyawarat sekalian, adakah yang mau bertanya? Saya Mbak. Silakan Mbak Yumaida. Dalam surat Al-Baqarah tadi kan dijelaskan bahwa orang yang tidak berpuasa tanpa sebab tertentu harus mengkodonya. Lalu siapa saja orang yang dimaksud dalam penjelasan tersebut? Kepada Mbak Inga untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yumaida. Jadi begini Mbak Yumaida, orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang sedang dalam keadaan sangat berat untuk melakukan puasa. Tabirnya ada dalam kitab Safinatun Najah halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Surutu wujubihi khamsatu asya'a. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Yang artinya syarat wajib puasa ada 5 perkara, yaitu Islam, taklif atau orang yang sudah balik dan berakal, kuat berpuasa, sehat, dan mukim atau tidak melakukan perjalanan jauh. Jadi orang yang tidak masuk dalam syarat wajib puasa maka boleh tidak berpuasa. Bagaimana Mbak Yumaida, sudah paham? Apa hanya itu Mbak?
Kepada teman-teman musyawarah sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Mbak Yumaida? Saya Mbak. Silakan Mbak Isnani. Tabir lain ada dalam kitab Kasyifat saja halaman 121. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yubahul fitru fi ramadana lisittatin lil musafiri wal maridi wa syaikhil harami ayil kabiri du'ifi walau bi ghairi adami haitsu kana ma'suman wal atshani ay haitsu lahiqathu masyaqqatun syadidatun la tuhtamalu adatan 'inda ziyadi aw tawi hatta yamuma 'inda ramli wa mithluhul ja'i'u walil murdi'ah walau mustajarah aw mutabarri'ah walau li ghairi adami. Maksudnya, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi 6 orang, yaitu yang pertama musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan sekitar 90 km. Yang kedua, orang yang sakit parah. Yang ketiga, orang tua yang sudah tidak berpuasa. Yang kelima, yang keempat, perempuan yang hamil. Yang kelima, orang yang kehausan atau kelaparan yang tidak bisa ditahan. Ini menurut Imam Al-Ziyadi. Sedangkan menurut Imam Al-Romli, kehausan yang menimbulkan kesulitan sehingga memperbolehkan tayamum. Yang terakhir, perempuan yang menyusui, baik ia disewa untuk menyusui bayi orang lain atau menyusui dengan suka. Bagaimana Mbak Yumaida, sudah cukup? Sudah Mbak, terima kasih. Kepada teman-teman musyawarah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mbak Zahro. Tadi kan dijelaskan bahwasanya puasa itu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Lalu apabila kita lupa makan dan minum, bagaimana hukum berpuasanya Mbak? Maaf Mbak, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Zahro. Silakan Mbak Risma. Jadi begini Mbak Zahro, hukum puasanya itu tidak batal. Takbirnya terdapat dalam kitab Safinatun Najah halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrodin. Ma yasilu ilal jawfi binisyani au jahlin au ikrahin, yang artinya setiap sesuatu yang masuk ke dalam perut seseorang tetapi tidak membatalkan puasanya itu ada 7. Salah satu diantaranya ialah sesuatu yang masuk karena lupa, karena tidak tahu, dan karena terpaksa. Maka dari itu hukum puasanya tidak batal dan tetap sah untuk melanjutkannya. Kepada teman-teman musyawarah sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyangkal jawaban dari Mbak Risma? Mbak, saya izin menambahkan. Silakan Mbak Liso. Disebutkan juga dalam kitab Bulughul Maram halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa, kemudian makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Bagaimana Mbak Zahro, sudah cukup? Sudah Mbak, terima kasih. Setelah kedua pertanyaan tadi, adakah teman-teman musyawarah yang mau bertanya lagi? Saya Mbak. Silakan Mbak Rehana.
Lalu bagaimana dengan air ludah yang ditelan tanpa disadari? Apakah dihukumi sama dengan makan dan minum tanpa sengaja pula? Kepada teman-teman musyawarah sekalian, barangkali ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Raihana? Saya Mbak. Silakan Mbak Ika. Jadi gini Mbak Raihana, ya hukumnya sama dengan makan dan minum tanpa disengaja, yaitu puasanya tidak batal. Takbirnya ada dalam kitab Safinatun Najah halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jaufi sab'atu afrodin ila aqol wa bijaroyani rikin bima bayina asnanihi wa qad ngajaza amajihi lingudrihi. Maksudnya puasa tidak batal sebab air ludah yang mengalir pada sela-sela gigi, karena memang susah untuk selalu meludahkannya. Tapi hati-hati, jika riya yang bisa diludahkan kok tetap ditelan, maka puasanya batal. Bagaimana Mbak Rehana, sudah paham? Sudah Mbak, terima kasih. Kepada teman-teman musyawarah sekalian, adakah yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, jadi kesimpulannya adalah orang yang boleh tidak berpuasa itu ada 6. Yang pertama, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang kedua, orang yang sakit parah. Yang ketiga, orang tua yang tidak kuat berpuasa. Yang keempat, perempuan yang hamil. Yang kelima, orang yang sedang dalam kehausan dan kelaparan yang tidak bisa ditahan. Dan yang keenam, perempuan yang mencuri. Ibarahnya terdapat dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 121. Lalu, orang yang lupa makan dan minum ketika puasa, maka puasanya tetap sah dan harus tetap dilanjutkan. Begitu juga ketika air ludah tertelan tanpa disadari, karena kedua perkara tersebut termasuk ke dalam 7 perkara yang ketika masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Untuk ibarah yang menjelaskan hal tersebut ada dalam kitab Safinatun Najah halaman 26. Sekian musyawarah kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup musyawarah pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaman. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna